Berita pertama, adopsi kripto pada akhir kuartal kedua 2021 telah naik 2.300% dibandingkan dengan kuartal ketiga 2019. Menurut laporan perusahaan analisis blockchain Chainalysis, adopsi cryptocurrency telah mencapai lebih dari 881% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Chainalysis menggunakan metodologi yang memungkinkan mereka untuk membuat peringkat dari 154 negara dengan menggabungkan 3 metrik: jumlah kripto on-chain yang diterima, nilai retail on-chain yang ditransfer, dan volume perdagangan pertukaran peer-to-peer. Ketiga metrik tersebut diukur dari paritas daya beli per kapita, sedangkan volume perdagangan bursa P2P diukur berdasarkan jumlah pengguna internet. Selama setahun terakhir, pertumbuhan kripto di Amerika Utara, Eropa Barat, dan Asia Timur terjadi karena investasi institusional. Dalam artian, pertumbuhan ini terjadi karena negara-negara tersebut berhasil mendorong aset kripto mencapai nilai tertinggi sepanjang awal kuartal tahun ini. Di sisi lain, pasar negara berkembang melihat cryptocurrency sebagai solusi dalam menghadapi devaluasi mata uang dan melakukan transaksi bisnis. Platform P2P menjadi faktor pendorong utama untuk adopsi kripto. Banyak negara berkembang mencapai peringkat tinggi dalam indeks laporan karena platform ini. Negara-negara ini termasuk Kenya, Nigeria, Vietnam, dan Venezuela. Chainalysis bahkan melaporkan bahwa Asia Tengah, Asia Selatan, Amerika Latin, dan Afrika memiliki traffic tertinggi di platform P2P daripada wilayah yang negaranya cenderung memiliki kekuatan ekonomi lebih besar seperti Eropa Barat dan Asia Timur. Hasilnya, peringkat Amerika Serikat dan Cina turun dibandingkan tahun lalu. Pasalnya, peringkat mereka dalam volume perdagangan P2P juga menurun secara drastis, terutama dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Tren penurunan dimulai sekitar Juni 2020 sejak Cina mengambil sejumlah tindakan keras dalam regulasi cryptocurrency. Berita kedua, Kepala Bank Sentral Costa Rica telah memperingatkan publik tentang resiko yang terkait dengan investasi di kripto. Kendati demikian, ia juga menekankan bahwa token seperti Bitcoin tidak ilegal di negara tersebut. Menurut Deporticos Rodrigo Cubero, Presiden Banco Central de Costa Rica, tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah dapat berusaha untuk mengatur sektor tersebut. Meskipun penggunaan aset kripto diizinkan di Costa Rica, orang yang ingin memperoleh aset ini harus melakukan dengan resiko dan biaya mereka sendiri. Itulah mengapa penting bagi siapapun yang memutuskan untuk mengakuisisi jenis aset digital ini, untuk mengetahui dengan baik karakteristik dan resiko yang terkait dengan perdagangan. Cubero mengatakan bahwa konsumen bebas untuk berinvestasi tanpa hambatan, tetapi mereka tidak akan dapat meminta perlindungan hukum dalam kasus hilangnya modal yang disebabkan oleh volatilitas tinggi. Sebelumnya, Kementerian Keuangan Costa Rica tidak mengizinkan warga untuk membayar pajak mereka menggunakan pembayaran kripto. Cubero juga mengklaim bahwa tidak ada kebutuhan mendesak untuk meluncurkan mata uang digital bank sentral atau CBDC. Pasalnya, tujuan utama proyek CBDC sudah menjadi kenyataan berkat sistem pembayaran elektronik nasional yang disebut CINPE. Berita ketiga, pada pertemuan Juli 2021, pejabat Federal Reserve membuat rencana untuk menarik kembali laju pembelian obligasi bulanan sebelum akhir tahun. Namun, ringkasan pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal pada tanggal 27-28 Juli menunjukkan para bankir hanya ingin memperjelas bahwa pengurangan aset bukanlah alasan dari kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Kendati demikian, anggota komite secara luas sepakat bahwa pekerjaan sekarang belum memenuhi tolak ukur kemajuan lebih lanjut yang substansial yang telah ditetapkan The Fed sebelum mempertimbangkan menaikkan suku bunga. Mengatasi masalah suku bunga, anggota komite juga menekankan perlunya menegaskan kembali bahwa tidak ada hubungan mekanis antara tapering dan peningkatan pada suku bunga dana federal. Sekian Go Mendes Update hari ini.